Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Hindi Aulia dengan NIM 20060510128 dari kelas H Praktikum Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan menjelaskan di saya yaitu tentang sistem informasi inventaris barang. Di sini saya memiliki satu proses dan dua external entity, di mana untuk prosesnya terdapat sistem informasi inventaris barang dan untuk eksternal entity-nya ada operator dan peminjam. Untuk prosesnya yang pertama yaitu operator melakukan input data operator. Setelah itu diproses oleh sistem informasi inventaris dan akan menghasilkan hak akses sebagai operator. Operator ini dapat melakukan input data, input barang untuk barang inventaris baru. Selanjutnya ada juga input data peminjam. Untuk input data peminjam ini, peminjam tidak akan langsung mendapatkan hak akses sebagai peminjam, namun harus melalui validasi data peminjam dari operator. Setelah operator memvalidasi data tersebut, maka peminjam baru bisa melakukan akses sebagai peminjam. Setelah peminjam melakukan hak akses, maka peminjam dapat melakukan pengembalian atau peminjaman barang. Pinjaman barang tersebut akan diproses oleh sistem informasi inventaris barang yang selanjutnya akan dikirimkan kepada operator sebagai laporan pengembalian atau peminjaman. Dan satu lagi, operator tersebut dapat mengakses informasi barang. Selanjutnya untuk penjelasan level 1-nya, untuk prosesnya, yang pertama ada peminjam. Peminjam masukkan data peminjam ke pendaftaran. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu. Di sini ada 6 proses, yaitu proses pendaftaran, hak akses, pengembalian, peminjaman, pengadaan, keterlambatan, dan maksud saya 7 proses dan gudang barang. Ada juga 2 external entity, yaitu peminjam dan operator, dan data store. Terdapat 4 data store, yaitu data mahasiswa, peminjam, pengembalian, dan barang. Untuk prosesnya yang pertama, peminjam akan menginputkan data peminjam yang selanjutnya akan diproses oleh pendaftaran. Setelah proses pendaftaran selesai, maka data peminjam valid akan dikirim ke data store data mahasiswa. Data store data mahasiswa akan mengirimkan data akses mahasiswa ke hak akses. Setelah peminjam mendapatkan hak akses, maka peminjam dapat melakukan peminjaman dan pengembalian. Caranya, data peminjaman atau penggalian tersebut akan dikirimkan ke proses peminjaman atau pengembalian. Selanjutnya, data tersebut akan divalidasi oleh data store peminjam atau data store pengembalian. Operator di sini bertugas sebagai validasi, menerima report peminjaman atau pengembalian. Setelah menerima report tersebut, maka operator dapat memvalidasi pengembalian atau peminjaman tersebut. Ini maksudnya peminjaman. Selanjutnya ada cabang dari proses pengembalian. Nah, untuk proses pengembalian ini, data kembali valid akan masuk ke data store pengembalian. Data store pengembalian akan prosesnya lagi untuk tenggat waktu pengembaliannya. Apabila terlambat, maka proses akan dilanjutkan ke keterlambatan. Keterlambatan tersebut apabila terlambat, maka akan mendapatkan denda. Nah, denda tersebut, denda dan lain-lainnya atau report keterlambatannya akan dikirimkan ke operator. Selanjutnya, operator juga berwenang dalam input barang.
barang baru akan diinputkan melalui proses pengadaan. Proses pengadaan tersebut akan mengirimkan data barang yang valid. Data barang yang valid akan masuk ke data store barang. Data store barang nanti akan masuk ke gudang barang. Nah, dari gudang barang ini dapat diakses oleh operator untuk mencari tahu informasi barang seperti tempat, kode barang, tanggal beli, keadaan, kondisi dapat dilihat oleh operator di sini. Sekian penjelasan DFD dari proyek saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.